Lihaza wa ma kunna linahtadiya laula anna hadanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam semuanya. Di sini masih siang, masih terang benderang. Ya, eh, saya persingkat untuk membacakan langsung CV dari Mbak Putih Aulia Rahma. Beliau lulusan sarjana dari Universitas Indonesia yang lulus pada tahun 2018 dan dilanjutkan menjadi ke Magister Profesi Psikologi Klinis Anak dan Remaja yang dituntaskan pada tahun 2023. Beliau sudah mengantongi lisensi surat izin praktek psikologi yang diberikan oleh Himpunan Psikologi Indonesia. Nah, saat ini pengalaman profesional beliau yang sekarang sedang beliau jalani adalah sebagai psikolog associate, memberikan layanan psikologis berupa konsultasi, pemeriksaan psikologis, dan beragam asesmen psikologis lainnya. Terlibat di sini meliputi tumbuh kembang, intelijensi, kesiapan sekolah, minat dan bakat. Sebelumnya beliau juga sebagai psikolog associate itu dari 2022 sampai sekarang ya, Mbak Putih. Dan sebelumnya beliau tergabung dalam Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Wah, menarik ini. Sebagai fasilitator pembinaan freelancer. Waduh, ini menarik sekali ini. Eh, Mendampingi narasumber profesional, juga praktisi di bidang psikologi sosial dalam mengadakan coaching psikologi kepada warga binaan terorisme di lembaga pemasyarakatan. Dan terakhir kali yang paling lama tuh di tahun 2018 beliau bekerja di Taman Pengembangan Anak Makara LPTUI sebagai co-fasilitator. Kalau ada yang masih tertinggal, boleh dilanjutkan Mbak Putih. Sejauh ini Mbak Putih, apakah informasi yang saya sampaikan sudah benar? ya, sudah akurat. Baik, kalau gitu. Baik, tanpa berlama-lama, malam ini eh, kita topik kita adalah mengenai psikologi anak dan remaja ya, anak remaja pada khususnya. Boleh silakan lanjut saja, boleh dibuka untuk ininya oleh Mbak Putih. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Feni dan Bundi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu semua di sini, mungkin saya asumsikan semuanya sudah jadi ibu ya, udah pada punya anak ya. Em, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai malam ini ya, kita sharing pengetahuan, lebih ke sharing aja. Nanti saya juga akan banyak meminta ibu-ibu di sini untuk mungkin berefleksi atau membagikan pengalamannya. Kemudian kita akan sama-sama mendengarkan dan sama-sama menerima informasi-informasi dari satu sama lain. Oke, mungkin sebelumnya saya mau share screen dulu. Sebentar. Oke. Oke. Ya, sudah terlihat ya? Oke. Sebentar. Oke. Wait. Nah, bentar ya. Kayaknya ada sedikit eh, hambatan nih. Sebentar. Oke. Oke. Ini kayaknya udah bisa nih. Sekarang. Oke. Belum full ya. Belum, Mbak. Oke, sebentar. Akan dicoba. Oke. Ya.
Sudah ya? Oke, malam ini kita akan mulai sharing ya tentang membangun komunikasi efektif dengan anak usia remaja. Eh, Sebelumnya saya pengen tanya dulu nih, mungkin bisa tulis di kolom chat ya. Di sini ibu-ibu semua, eh, berapa orang yang sudah punya anak usia remaja? Boleh langsung ditulis aja di kolom chat. Oke, wait. Ada. Ini agak sedikit terhambat. Oke. Oke, sambil bacain chat ya. Oke, dua anak sudah berusia remaja. Anak yang pertama 17 tahun, kedua 15, ketiga 11. Ini anaknya remaja semua ya. Oke, 12 tahun pra remaja ya masuknya ya. Oke, sebentar nih, uh, PowerPoint-nya agak melambat. Oke, Masya Allah, anak-anaknya sudah pada besar-besar. Nah, mungkin dari sini juga nanti saya bisa belajar ya dari ibu-ibu semua eh, mengenai parenting, khususnya anak remaja. Jadi kita saling bertukar ilmu aja. Kebetulan saya juga baru menikah dan eh, belum dikaruniai anak, gitu, tapi sedang mencoba. Jadi nanti kita sama-sama belajar ya. Aduh, ini sedang ada hambatan nih di PowerPoint-nya. Coba Oh, share PPT-nya ke saya, Mbak. Nanti saya yang share. Oh, oh, udah boleh, bisa ya. boleh, boleh. Oh, udah, oke. Sebentar ya, coba lagi. Aduh, mohon maaf ya, jadi makan waktu nih. Coba saya ini aja ya, saya coba share ke Budi ya. Iya, boleh, Mbak. Ini mungkin karena laptopnya udah lama nggak di shutdown. Lagi banyak kerjaan. Oke, sebentar. Saya coba buka dulu. Hmm. Sudah di WA, Mbak? Filenya ke saya? Belum, sebentar. Belum. Oh iya, ya. Sebentar ya, Bun. Gampang. Ini lagi Siap, dia lagi siap santai dulu, loading Mbak lagi. Aulia. Oke, mohon maaf sebelumnya. Ya, nggak apa-apa, Mbak. Tadi udah dicoba kok, udah bisa. Terus gak tahu nih kenapa dia. Mungkin dia lelah. Hmm. Alhamdulillah, udah 21 orang nih, Mbak Feni. Wah, rame ya. Masya Wah, seneng deh. Allah. Seneng banget dengan antusiasmenya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini dari seluruh Indonesia, Mbak Aulia. Kalau Wah, mungkin diabsenin, boleh diabsen dulu kali ya. Saya pengen tahu nih dari mana aja coba nih. diabsenin, Mbak Feni. Assalamualaikum semuanya. Ini di absen sesuai nama yang ada di WA kita ya kali ya. Karena Boleh, nama boleh. di Zoom kadang-kadang nggak sama. Oh gitu ya. Em, ada Mbak Tiasti. Assalamualaikum, apa kabar? Mbak Tiasti di mana posisinya? Ada Mbak Rahmi, Assalamualaikum semuanya, Mbak Mufti, Mbak Novi, Mbak Yuli Bogor kan? Oriansi, ini ada Mbak Yuli lagi, ada dua nih, yang satu dari mana nih? Mbak Deana, Mbak Dinda, Mbak Astri, Mbak Nisa, Mbak Endang, Mbak Sandy, apa kabar? Ini temen satu foundation sama sama terakhir foundation ya. Devi, Mbak Rara, Mbak Dina, Mbak Mita, dari mana semua nih? Kayaknya saya namanya baru-baru semua kecuali beberapa yang udah lama. Iya, ada beberapa teman saya juga, Mbak Feni, ada teman Liko nih, Masya ada Mbak Allah. Apri, terima kasih udah hadir.
kemudian Atri Mbak ya. Ayu, kemudian teman di sekolah juga Bunda Devi, dan masuk ke grup kita juga Mbak Masya Feni. Allah. Alhamdulillah. Bu Irna juga Masya di grup Allah. kita ada. Sebagian besar di grup kita Baik. sih, alhamdulillah. Masya Ada Allah. yang di Jawa Alhamdulillah. Timur, Mbak Endang, udah lama banget nih baru ikutan lagi. Apa kabar Mbak? Mbak Oh Endang, iya, Jawa Mbak Timur. Endang udah lama ya. Iya Oh benar, iya, Mbak Endang. alhamdulillah nih. Udah Iya, aduh, long time no maaf. see. Long Sibuk time no banget see. nih, sibuk. Ya ya, alhamdulillah ya, Finally. finally ya. Alhamdulillah. Mbak Sandy tuh Bogor ya, kalau nggak salah ya. Iya, Mbak Mbak Sandy Sandy ya. Bogor, Mbak Atri di Dulu barengan di Samarinda. Pandeglang foundation Bundi. kan ya? Kenapa? Di mana, Mbak? Pandeglang Bundi. Oh ya, salah-salah, Pandeglang Pandeglang. ya, so tahu nih emang. Pandeglang Banten. Oh iya. Terakhir kita barengan di Ya, foundation ya, Mbak Sandy ya? em, enggak, kemarin itu terakhir kita yang sama Mbak Tika ya. Bunsai bukan? Bunsai barengan nggak? Aduh, lagi ngomongin institut ya. Enggak, Pokoknya kenal Mbak Bukan Sandy COC loh. iya Terkena dari COC nggak? situ. COC apa namanya? Kenalnya dari situ. Oke, Mbak Astri ini dari Jawa Timur, kemudian Bu Ori Bogor, Teh Deana tuh Oh ya. Purwakarta ya. Saya lupa kemarin ngirim itu tuh. Mbak Ada Mukti. Mbak Tiasti nggak hari ini? Nggak ada ya? Kayaknya belum lihat Mbak Tiasti, mungkin sedang sibuk ya. Nanti saya coba tanyakan. Mbak Siap. Eva nih saya baru dengar nih, Mbak Eva Kartika baru ikutan kayaknya. Mbak Eva dari mana Mbak Apa Eva? kabar Mbak? Salam kenal. Salam kenal Mbak Eva. Depok, tetangganya Bundi tadi dari Oh, WA oh grup. tetanggaku. Oh, tetangga saya Marah ya, juga marah. Tetanggaku, Berarti tetanggaku. Parah, saya tetangga dari sendiri nggak Depok. tahu. Ayo Mbak Eva, ya salam kenal ya. Kalau Mbak Irna 40 sering kiri ikut, Mbak kanan, Irna. Mbak Irna berubah tuh 40 jauh kiri juga. kanan harus wajib tuh Bundi. Iya, ya, yang Depok harus Wajib ketemuan tahu. nih. Wajib. Kalau Mbak Irna, ini sering ikut juga, kayak jauh banget nih Mbak Irna nih. Bener nggak NTB? Ngarang nih, ngarang saya. Oh, Mbak Diana di Cilegon. Oh iya, Cilegon, kenapa jadi Purwakarta saya ya? Eh, Tante saya ada di Cilegon, tapi saya lupa namanya, nama tempatnya. Mbak Kiki Ada. juga saya baru dengar nih, Mbak Kiki Ramiza. Salam kenal Mbak. Baik. Baik. Ini sudah bisa udah Udah dikirim ke bisa Bundi nih. atau belum? Belum Udah, bisa udah, ya? udah. Oke. Yang baru. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, aduh, mohon maaf ya semuanya. Iya. Salam Apa kenal Mbak? Mbak Mita dari Bekasi, Mbak Fitria dari Kebumen, Masya Allah. Mbak Uli dari Tangsel. Siapa nih? Oh, Bu Asri Batu Mbak Dinda Jatim. dan Wah, dari Mbak Dinda. Batu Jatim enak tuh ya cuacanya, cantik tempatnya, Masya Allah. Batu. Ini masih Doain Feni. bisa pulang. Oh, Bunda, Mbak Feni sudah dari kapan di Inggris? Baru 3 tahun, Mbak. Baru Sebelumnya di 3 Malaysia. tahun udah lama, Mbak. Baru. Sebelumnya di Malaysia. Di Malaysia yang Oh, lama. Di oke. Malaysia dari 2010. Jadi udah Hmm, kelamaan merantau. Udah jadi orang merantau. iya udah jadi orang Ya, luar sedihnya ya. jadi orang rantau gitu. Di rantau nggak merasa rumah, pulang ke rumah, pulang ke ini udah nggak ngerasa rumah juga. Jadi kita tuh kayak kayak nomaden kan nggak ada tempat jadinya kayak self of belongingnya jadi nggak ada loh gitu loh. Gitu ya Nggak Mbak ya? ngerasa ya self of Oh belongingnya gitu itu ya? nggak ada Bundi. Jadi kan di sini tuh kita Hah, ngerasa asing. hmm, Pulang lagi ke Indo juga ngerasa asing karena kita udah udah tahu terlalu lama gitu di ya? luar. Ya. Ya komunitas udah nggak ada, teman dekat udah nggak ada gitu-gitu kan. Nah, jadi Hmm. udah self belongingnya lost. Hmm. Kadang-kadang itu yang sering suka nangis tuh kalau lihat-lihat padahal sekedar lagu Indonesia Raya suka nangis Oh, gitu deh. Curhat oke. jadinya. Baik, silahkan dimulai ya Mbak Putih, Mbak Bundi. Oke. Mohon maaf sebelumnya ya, ibu-ibu semua, mbak-mbak semua di sini tadi sempat ada eh, kesalahan teknis, gangguan teknis nih. Bundi udah terima PowerPoint-nya? Oke, baru terima sebentar. Oke. Wah, seneng banget ini dari seluruh
Indonesia. Salam kenal ya semuanya. Mungkin sebelum saya mulai ke materi, saya boleh sambil tanya dulu nih. Boleh ditulis di chat lagi atau boleh langsung open mic aja. Eh, saya pengen tahu dong interaksi ibu-ibu dan ibu, bunda, mama semua di sini dengan remajanya. Boleh diceritain nggak? Bentar. Ininya gimana? Silakan teman-teman boleh Ya Allah, raise hand nanti bisa berbagi yang sudah punya anak remaja boleh raise hand bisa sharing pengalamannya terlebih dahulu. Nanti saya tunjuk siapa yang raise hand. Mbak Aulia udah kelihatan belum ya? Udah, sip Bundi, terima kasih. Mungkin boleh digeser ke next slide, Bun. Iya, teman-teman boleh yang mau sharing. Jadi kesulitannya di mana berkomunikasi dengan Betul. anak remaja, kendalanya apa? Boleh sharing duluan yang mau silakan raise hand. Ditunjuk Kalau aja nggak ada kali Mbak mungkin Feni. Bundi kali ya Bundi. Bundi udah punya anak remaja. Oh itu ada Mbak Ori. Silakan Mbak Ori Ah, Bu langsung. Ori nih, Bu Ori. Silakan. Ya, saya anak-anaknya udah pada besar semua ya Mbak ya. Karena yang pertama 15 tahun, yang kedua 15 tahun, kemudian yang ketiga 11 tahun. Dan apa namanya? Kondisinya yang pertama itu kan jauh ya, dia di Gontor gitu kan, jarang gitu ya. Jadi apa ya? Kadang saya juga kok jadi curhat ya ini. Jadi saya Nggak juga apa-apa. untuk apa ya? Kedekatannya itu kan jadi agak berkurang ya. Karena dia juga dari SMP udah mulai mondok gitu kan. Mm-mm. Yang kedua ini juga di rumah di apa? Negeri dekat rumah gitu. Tapi ya ini saya masih ya makanya saya pengen tahu banget gitu ya. Maksudnya pengen materi ini banget bagus banget buat saya terutama gitu kan. Gimana caranya nih untuk anak-anak remaja gitu. Lagi yang ketiga cowok demen banget main game. Saya juga jadi kumahanya gitu kan. Gimana caranya ya gitu kan seperti itu untuk menyikapinya gitu deh. Kalau sharing kayaknya enggak sih Mbak jadi lebih lebih apa ya? Penasaran gitu dengan materi ini gimana ya caranya ya gitu sebagai saya seorang sebagai apa ibu gitu kan. Seperti itu. Baik. Baik, terima Terima kasih. kasih Mbak Ori. Ada lagi yang mau mungkin ingin bertanya lagi mengenai anak remajanya? Ini kalau di kolom chat ada Mbak Endang nih cerita kalau tinggal sama keponakannya, tapi Mm-mm. karena dari kecil Tidak nggak dari bareng, kecil. iya, jadi Komunikasi seadanya, anaknya tertutup. Jadi biar satu rumah kayak orang asing. Baik, sudah ada dua ya. Silakan mungkin Mbak Putih boleh dijelaskan ke kita Oke, nih. kita lanjutin Boleh ya. dimulai. Ya. Oke, nah tadi dari pengalaman ibu-ibu di sini, eh, dua orang tadi membagikan pengalamannya itu sulit berkomunikasi karena anaknya jadi lebih tertutup ya, lebih seneng sendiri, asik sendiri istilahnya mungkin ya. Oke, boleh di slide selanjutnya, Bun. Nah, sewaktu saya balik tanya lagi ya, mungkin sebelum kita diskusi gitu ya, sebelum saya memaparkan materi. Sewaktu eh, mendapatkan respon yang seperti tadi dari anak gitu ya, apa sih perasaan dan pikiran yang timbul? Hmm, oke. Boleh di-share nggak apa sih perasaan yang muncul nih saat misalnya anak, oke, sedih ya kata Bundi ya, sedih. Kemudian mungkin juga bingung gitu ya, eh khawatir. Nah, khawatir karena kita jadi merasa jauh gitu ya, jauh. Ada jarak emosional yang jauh dengan anak gitu ya. Oke, boleh di next slide. Nah, sebelum kita cari tahu nih gimana cara berkomunikasi dan membangun relasi dengan anak,
kita perlu mengenal dulu nih, apa sih sebenarnya yang terjadi pada remaja. Oke, boleh next. Nah, jadi mungkin kita bisa tahu ya dasarnya itu dari perkembangan otaknya dulu nih. Apa sih yang sedang terjadi di otaknya remaja? Jadi otaknya remaja itu tuh kayak lagi under construction gitu, lagi masih masa pembangunan. Jadi belum matang banget, masih setengah matang, tapi lagi in progress gitu. Boleh next? Jadi di otak remaja itu ada beberapa bagian yang sudah matang duluan karena proses pematangannya lebih cepat. Tapi ada juga yang matangnya lebih lama gitu. Nah, yang matang duluan itu adalah bagian otak yang bertanggung jawab terhadap emosi, kemudian terhadap reward. Akhirnya anak-anak remaja yang udah mulai puber ini munculnya itu perilakunya tuh jadi emosional gitu ya. Tapi di sisi lain, otak bagian pengambilan keputusan, berpikir jangka panjang, berpikir rasional itu matangnya lebih lambat. Akhirnya jadinya impulsif, kemudian senang mencari hal baru, senang mencari kesenangan yang instan. Kemudian di usia ini tuh juga relasi sosial itu jadi hal yang sangat penting ya. Dan penerimaan teman adalah hal terpenting. Kemudian di sisi lain yang baiknya itu bahasa dan penalarannya sudah makin matang. Akhirnya dia bisa menjelaskan pandangannya dengan bahasa yang lebih kompleks, dengan bahasa yang lebih sophisticated gitu ya. Terus penalarannya juga dia bisa memikirkan sebab akibat dengan cukup baik. Dia juga mulai kritis gitu, punya pandangan-pandangan sendiri. Nah, kemudian di masa ini itu juga mulai nih muncul rasa tertarik dengan lawan jenis dan juga ada rasa penasaran mengenai seksualitas dan itu adalah hal yang wajar. Jadi sangat wajar kalau anak-anak mulai mencari tahu tentang hal-hal yang berbau seksual atau mulai memiliki atau punya perasaan crush ya kalau anak zaman sekarang bilangnya sama teman lawan jenisnya. Dan satu hal lagi yang perlu di-highlight gitu ya dari perkembangan remaja itu adalah di otak mereka itu adalah aku dan diriku gitu. Jadi ini tuh lebih ke pemahamannya itu, pengertiannya itu lebih ke dia berpikir bahwa orang lain juga berpikir sama dengan dia. Jadi pandangan dia itu dia merasanya orang lain juga punya pandangan yang sama gitu. Jadi kayak the world revolve around her or him gitu ya. Dunia berputar di sekitarnya gitu. Semua yang terjadi di dunia ini tuh tentang dirinya. Itu yang terjadi di anak remaja. Boleh lanjut, Bundi? Nah, kalau secara emosional, remaja ini adalah periode transisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Di periode ini remaja berproses mengembangkan identitas diri, kemudian juga menjadi mandiri, membangun hubungan yang dekat dan mendalam dengan orang lain, serta mengembangkan individualitas. Yang saya mau highlight di topik ini adalah individualitas nih sebelum kita mulai. Boleh next? Individualitas itu apa sih? Jadi individualitas itu adalah proses di mana remaja itu berusaha mendapatkan kontrol nih terhadap dirinya sendiri dan menjadi berbeda atau unik gitu ya. Makanya anak-anak remaja senengnya punya aturannya sendiri gitu ya, nggak mau dengerin kata-kata orang tuanya biasanya. Apa yang dikatakan orang tua itu salah gitu, tidak sesuai sama apa yang dia rasa benar gitu. Nah, itu adalah wujud dari individualitas. Boleh selanjutnya? Nah, jadi individualitas ini adalah bagian penting nih dari pembentukan identitas dan seringkali ditandai dengan tuntutan untuk memiliki batasan dan privasi dari orang tua. Jadi memang perilaku yang em, tidak ingin atau tidak mendengarkan kata-kata orang tua atau ingin punya privasi, misalnya pengen punya rahasia-rahasia gitu ya.
yang nggak diketahui sama orang tua, nggak pengen cerita itu memang bagian dari perkembangannya gitu. Dan itu adalah hal yang normal terjadi di anak remaja. Boleh selanjutnya? Nah, individualitas ini pastinya seringkali jadi pemicu konflik ya antara orang tua dan anak. Kenapa? Boleh next? Karena di satu sisi orang tua itu punya ekspektasi ya, punya keinginan anak sudah lebih mandiri nih di usianya gitu ya. Tapi di saat yang sama, deep down gitu ya, jauh di dalam hati, ada rasa berat juga nih untuk melepaskan anak untuk mandiri gitu. Sementara di sisi lain, kita udah tahu tadi ya backgroundnya remaja itu gimana perkembangannya. Dari segi fisik gitu ya, kebutuhan-kebutuhan dasarnya masih dipenuhi sama orang tua gitu ya. Makan, perlindungan, rumah masih dipenuhi sama orang tua. Artinya anak masih bergantung kan sama orang tua. Tapi di sisi lain, dia tadi punya individuation itu yang dia ingin melepaskan diri nih dari orang tua dan punya kontrol lebih terhadap dirinya sendiri, terhadap keputusan-keputusannya. Akhirnya karena dua ini nggak nyambung gitu ya, saling clash, akhirnya muncullah konflik gitu. Karena tidak saling memahami, belum saling memahami. Next. Nah, jadi sebenarnya apa sih yang dibutuhkan sama remaja itu? Kita perlu tahu ini nih. Jadi supaya kita bisa membangun komunikasi yang baik dan relasi yang baik, kita perlu tahu dulu needs-nya, kebutuhan dasarnya remaja itu apa sih? Yang pertama, kebutuhan untuk merasa dihargai. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima. Tuh ya, diterima itu bentuknya bisa dengan eh, diterima hal yang dia suka gitu ya, tidak langsung ditolak. Diterima apa yang sedang terjadi di dirinya, diterima emosi-emosi yang dia rasakan. Tuh, saya juga saat bertumbuh gitu ya, seringkali waktu remaja ketika mau cerita salah sesuatu gitu ya, konflik dengan teman, orang tua meresponnya, ah gitu aja, dulu juga mama udah bisa ini apa gitu ya, caranya kayak gini gitu aja kok marah gitu aja kok sedih. Nah itu kan bikin anak merasa, oh jadi perasaanku itu salah ya gitu, oh jadi perasaanku tuh tidak benar ya. Nah itu menyiratkan bahwa dia tuh tidak diterima gitu. Akhirnya gimana mau cerita kalau misalnya tidak merasa diterima. Kemudian yang ketiga, merasa dicintai tanpa syarat. Merasa dicintai tanpa syarat ini agak tricky mungkin ya sebenarnya. Kayak kadang-kadang orang tua, saya paham kadang-kadang orang tua pengen memberikan motivasi gitu ya. Nanti kamu kalau dapat ranking 3 misalnya, atau 3 besar nanti mama beliin apa gitu ya yang kamu mau. Nah, itu kan sebenarnya bentuk syarat ya, tapi untuk memotivasi. Jadi sebenarnya boleh-boleh aja gitu ya. Tapi ketika anak gagal, nah kita menunjukkan bahwa kita tuh tetap mencintai dia loh, walaupun dia tuh gagal gitu. Oh nggak apa-apa, nanti juga bisa kok. Nanti juga bisa dapat ranking 3 atau nanti juga sekarang kan juga kamu sudah lebih baik dari sebelumnya gitu. Jadi kita menunjukkan kalau rasa sayang kita, perhatian kita ke dia itu tanpa syarat gitu, nggak ada syaratnya. Kemudian yang keempat, merasa memiliki kendali atau kebebasan. Nah, remaja ini perlu merasa memiliki kendali atau kebebasan. Kenapa? Karena tadi ya ada proses pengembangan kemandirian, melepaskan diri dari orang tua gitu. Nah, ketika anak terlalu banyak dikontrol, terlalu banyak dilarang, eh, terlalu banyak dikontrol gitu ya, akhirnya rasa akan kebebasan atau punya kendali itu akan hilang. Jika terus-menerus terjadi, bisa anaknya jadi nggak berani nih untuk berinisiatif gitu ya. Jadi nggak punya inisiatif, nggak berani bersuara gitu, karena terlalu banyak kontrol di dalam dirinya. Nggak berani mengambil keputusan, seperti itu. Kemudian yang kelima adalah butuh arahan dan bimbingan.
Jadi remaja ini tuh kayak orang dewasa yang belum jadi orang dewasa gitu. Dari badannya emang udah besar gitu ya, udah tinggi gitu, udah beda lah dari anak-anak. Dari pikirannya juga udah lebih kompleks, udah lebih matang gitu. Tapi tadi banyak hal yang bikin dia itu masih perlu nih untuk diarahkan karena masih lebih senang mencari hal-hal yang kesenangan instan gitu ya. Nah, kebanyakan juga kesenangan instan itu ya mungkin bisa merugikan gitu. Jadi nggak jangka panjang gitu. Oke, selanjutnya Bun. Nah, jadi tantangan orang tua dalam mengasuh anak remaja itu adalah menyeimbangkan antara kebebasan dan kontrol serta penanaman nilai. Jadi memang agak apa ya? Agak tricky ya kalau saya bilang agak rumit gitu ya. Di satu sisi kita harus memberikan kebebasan, tapi di sisi lain kita tetap harus memberikan kontrol. Kita harus punya menetapkan batasan gitu sehingga dia tidak keluar jalur dari nilai-nilai yang ada di keluarga gitu yang ingin kita tanamkan pada remaja. Boleh selanjutnya? Nah, kalau bisa saya simpulkan mungkin ya, cara berkomunikasi kita dengan anak-anak dan remaja itu beda sedikit gitu ya. Kalau di anak-anak kita lebih berat ke memberikan contoh gitu ya, melibatkan, kemudian lebih berat pada arahan satu arah gitu. Jadi iya nggak boleh soalnya ini gitu ya. Kemudian kalau pada remaja itu sama masih memberikan contoh gitu ya, melibatkan pada kegiatan-kegiatan keluarga, kegiatan yang penting gitu. Tapi arahan satu arahnya kita ganti dengan diskusi dua arah. Karena tadi remaja itu juga sudah punya pemikiran yang lebih matang kok gitu ya. Dia udah bisa bernalar dengan lebih baik, bisa lebih kritis dalam berpikir. Itu dan di sisi lain dia juga pengen nih dihargai pendapatnya, pengen punya pendapat, pengen punya kontrol terhadap dirinya sendiri gitu. Jadi komunikasinya itu lebih baik jika dua arah karena kalau komunikasi dua arah kita akan melibatkan dia nih dalam pengambilan keputusan, melibatkan dia dalam memahami yang benar dan yang salah, yang baik dan yang buruk seperti itu. Selanjutnya, oke. Nah, jadi selama ini nih ya, dari klien-klien yang pernah saya temui gitu ya, orang tua mungkin sudah tahu gitu, sudah punya informasi kalau anak remaja itu perlu lebih banyak diskusi, misalnya komunikasi dengan anak remaja itu butuh lebih banyak bincang-bincang, bicara gitu ya. Tapi anak saya udah punya tembok yang tinggi gitu, penolakan. Jadi mau diajak ngobrol, menolak. Mau pas ditanya, jawabnya singkat-singkat gitu ya. Nah, gimana sih caranya gitu? Jadi setiap tembok itu kan pasti ada pintunya ya, atau ada ujungnya gitu. Nah, pintu dari komunikasi dengan anak remaja itu adalah keterbukaan dan penerimaan. Jadi orang tua perlu terbuka dulu gitu, open minded, terbuka dulu pikirannya untuk menerima apapun yang dibicarakan sama anaknya. Nah, kemudian penerimaan tadi kita terima dulu nih perasaan yang dirasakan, kita terima dulu nih pandangannya, walaupun pandangannya mungkin jelas-jelas tidak benar gitu ya, bukan ke arah yang benar atau sesuai dengan nilai yang kita punya di keluarga. Tapi pertama-tama kita terima dulu, kita dengarkan dulu. Selanjutnya, Bun. Nah, mungkin sini saya selingi dengan quotes ya. Hadiah paling berharga yang orang tua berikan pada anak adalah perhatian. Oke, next. Nah, jadi perhatian itu gimana bisa kita berikan pada anak? Yang pertama, kita luangkan waktu, ya. Luangkan waktu ketika kita mendengar
atau ketika anak datang ke kita nih untuk bicara sesuatu atau untuk bertanya gitu, kita stop dulu sama apa yang kita lakukan. Kita tunjukkan nih sama dia kalau kita tuh benar-benar mendengarkan gitu ya. Misalnya lagi pegang handphone, lagi balesin WA atau lagi ngurusin kerjaan gitu ya. Kalau bisa ditunda, kita tunda dulu. Kita fokuskan perhatian kita ke anak apa gitu ya. Kamu mau tanya apa gitu. Jadi jangan sambil melakukan hal yang lain gitu. Dan kualitas itu lebih dari kuantitas. Jadi 1 jam yang misalnya 1 jam waktu yang dipakai benar-benar full untuk ngobrol, saling bertukar pikiran dengan anak, itu lebih baik daripada berjam-jam gitu ya bersama-sama anak, tapi ya keduanya mengerjakan masing-masing aja, sibuk masing-masing gitu. Walaupun ya dua-duanya ada di ruangan yang sama gitu. Nah, eh, meluangkan waktu itu bisa juga kalau dengan anak remaja ya, bisa dengan ikut nih dengan kegiatan-kegiatan mereka, apa yang mereka suka gitu ya, atau ikut menyaksikan tontonan yang mereka lagi demen banget gitu ya, atau cuma makan bareng berdua. Dan masing-masing anak itu perlu quality time sendiri-sendiri. Kalau misalnya punya 2 anak, luangkan waktu untuk quality time dengan anak pertama sendiri dan anak kedua sendiri gitu. Jadi memang nggak bisa digabung. Kemudian yang kedua adalah cari kesempatan untuk berbincang. Tadi nih, walaupun anaknya mungkin lebih banyak diam, lebih banyak di kamar, penolakan gitu ya. Kita cari-cari kesempatan nih untuk berbincang. Misalnya ya dengan kita ajak dia makan makanan yang dia suka. Paling mudah emang biasanya sambil makan sih ya, ngajak makan gitu ya, atau ngajak jalan-jalan ke tempat yang dia suka, atau ke tempat yang dia mau gitu. Nah, sambil kita jalan, sambil kita makan, biasanya kan emosinya positif ya. Kalau emosi positif akan lebih mudah nih untuk membangun komunikasi. Kita mulai tanya, kamu gimana hari ini? Atau misalnya setiap pulang sekolah misalnya sambil jemput gitu ya, sambil jemput di mobil gitu atau di perjalanan kita sambil tanya gimana nih hari ini gitu. Ceritain dong, ada hal menarik apa yang terjadi hari ini? Atau ada nggak hal yang bikin kamu nggak nyaman hari ini? Misalnya seperti itu. Itu jadi pembuka pembicaraan nih untuk anak-anak remaja. Kemudian yang ketiga, kita perlu konsisten, tegas, dan adil. Konsisten dalam menetapkan batasan. Jadi kita tetap perlu adanya rules, kita tetap perlu adanya aturan nih di rumah. Misalnya soal jam malam gitu ya. Anak-anak kan sekarang udah pengen hangout misalnya sampai malam gitu, sampai jam 7 mungkin ya. Nah, orang tua perlu nih ngasih batasan gitu. Jam 7 sudah di rumah ya, misalnya seperti itu. Atau setelah Isya sudah di rumah. Setelah Isya juga tetap harus spesifik sih, setelah Isya kan bisa sampai besok paginya ya. Jadi misalnya jam 8 maksimal sudah harus di rumah dan konsisten menerapkan itu setiap hari, setiap waktu dengan siapapun, dengan ayah sama, dengan ibu sama, dengan mungkin pengasuh lain, nenek itu sama juga gitu. Dan tegas kalau misalnya melewati batasan yang sudah dibuat, apa konsekuensinya? Konsekuensinya harus adil, harus fair gitu ya. Konsekuensinya biasanya sih yang paling baik itu adalah natural, konsekuensi yang alamiah gitu ya. Konsekuensi yang didapat dari sebab akibat. Misalnya jam 8 itu pagar sudah mama gembok gitu. Kalau kamu pulang setelah jam 8 ya berarti pagarnya sudah digembok gitu. Dan lakukan seperti itu gitu. Next. Nah, yang keempat adalah gunakan disiplin positif. Disiplin yang positif seperti apa sih gitu ya?
Nah, kalau disiplin positif ini, mungkin kalau bisa saya highlight itu ada beberapa poin. Yang pertama, boleh itu lebih baik daripada tidak boleh. Jadi, kita gunakan kata-kata yang positif atau kita beritahu apa sih yang diperbolehkan bagi mereka instead of daripada kita bilang kamu nggak boleh ya kayak gini, kamu nggak boleh ya kayak gitu. Lebih baik kita bilang boleh gitu. Maksudnya apa kita kasih tahu apa yang dia boleh lakukan dibandingkan dengan kita beritahu apa yang dia tidak boleh lakukan. Tadi misalnya kita bilang nggak boleh ya pulang kalau main pulangnya sampai malam gitu. Daripada bicara seperti itu, lebih baik kita bilang, boleh main, tapi pulangnya maksimal jam 8. Misalnya seperti itu. Ada ya bedanya ya, kelihatan ya. Tuh, jadi dibandingkan dengan nggak boleh main sampai malam, gitu ya. Kita lebih baik bilang, boleh main, tapi maksimal jam 7 sudah di rumah, misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua, pastinya kita perlu apresiasi hal-hal yang sudah baik. Eh, Misalnya dia sudah melakukan tanggung jawabnya gitu ya di rumah, membersihkan kamarnya atau mengerjakan pekerjaan rumah PR-nya gitu, kita apresiasi. Baik sekali, Mama senang banget deh lihat kamarnya rapi, misalnya seperti itu. Ibu senang banget nih, kamarnya rapi dan wangi. Wih, lantainya licin banget gitu ya. Jadi apresiasi dengan celetukan-celetukan simpel seperti itu juga malah lebih ngena gitu ya. Misalnya anak habis nyapu nih tanpa diminta, widih, lantainya mengkilap banget ini, pasti ini habis dipel sama kamu ya gitu, misalnya gitu. Itu tuh lebih ngena dan lebih apa ya? Anak akan lebih termotivasi nih selanjutnya untuk melakukan hal itu lagi. Gitu. Kemudian mengamati dan mendiskusikan konsekuensi natural dari perbuatan. Nah, ini ya tadi diskusi gitu ya. Kata kuncinya adalah diskusi dalam menanamkan nilai, dalam menanamkan norma gitu ya, baik buruk akan lebih masuk nih ke anak-anak remaja kalau kita itu menanamkannya lewat diskusi. Misalnya dari film yang kita tonton gitu ya. Pasti ada hal-hal yang bisa kita ambil nih atau kita bisa diskusikan. Menurut kamu yang dia lakukan tuh benar atau enggak sih gitu? Atau menurut kamu yang dia lakukan tuh dampaknya apa sih ke orang lain gitu ya? Jadi anak tidak trial and error mencoba apa yang benar dan salah gitu. Kita bisa mengajarkan itu tadi lewat observasi. Kita mengobservasi orang misalnya atau kita bicarakan tentang topik yang lagi hangat sekarang misalnya tentang eh apa apa ya ya tentang apa bullying misalnya gitu atau tentang pertemanan gitu ya misalnya kita nonton nih filmnya ada film tentang pertemanan kita tanya ya pembulian gitu ya kita tanya pembulian gitu kalau misalnya kamu seperti itu ke teman kamu bersikap seperti itu ke teman kamu kira-kira apa sih yang akan terjadi gitu pasti yang akan teman kamu rasakan. Misalnya kamu ada di posisi dia, apa sih yang akan kamu rasakan? Seperti itu. Jadi, anak belajar konsekuensi natural dari perbuatannya, gitu, atau dari suatu perbuatan. Itu bukan konsekuensi yang berbentuk hukuman, biasanya punishment gitu kan. Kalau misalnya kamu ini apa handphonenya diambil misalnya gitu, itu kan konsekuensi buatan ya dalam tanda kutip. Jadi itu bukan konsekuensi natural gitu. Nah, akan lebih baik kalau anak-anak itu, remaja itu belajar mengenai konsekuensi natural nih, akibat yang benar-benar terjadi dari perbuatannya, yang jadi konsekuensi dari perbuatannya, seperti itu. Sejauh ini ada yang pengen tanya dulu, atau ada yang pengen, ada yang belum jelas mungkin? Sudah, boleh. Ini masih
Mungkin dilanjutkan saja nanti di akhir nanti kita ini pertanyaan Mbak Putih. Oke, siap Mbak Feni. Lanjut kalau gitu. Boleh lanjut? Sebentar, Mbak. Bisa. Bundi. Oh iya, iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, selanjutnya ini kita masih akan bicara soal disiplin positif ya. Em, Kalau boleh sambil nunggu Bundi ya. Kalau saya antara negatif dan positif memang biasanya yang positif lebih cepat diterima. Tapi mm-mm, negatif itu dengan kata no, tidak itu tergantung lagi dari intonasinya kita juga terkadang. Jadi brain mm-mm, juga itu mendeteksi intonasi yang kita berikan. Pada saat kita bilang tidak, tapi dalam intonasi yang benar-benar misalnya teriak, screaming, atau memang yelling. Nah, itu akan the trip itu naturally secara psikologi orang pasti apaan sih gitu kan teriak, marah gitu. Tapi kalau pada saat no-nya tadi negatifnya itu disampaikan dalam cara yang persuasif dan cara yang mm-mm, lembut, itu juga masih bisa diterima sebenarnya. Ya mm. tergantung dan hal yang apa nih yang mau kita sampaikan tadi. Mungkin kalau dari saya itu sih. Betul, betul banget Mbak Feni ya. Eh, apa ya, bahasa nonverbal itu ya, termasuk intonasi, ekspresi, itu juga sangat berpengaruh terhadap penerimaan anak eh, dalam berkomunikasi gitu. Kalau nadanya sudah nggak nyaman, nggak enak gitu ya, nada tinggi, siapa sih yang senang gitu ya dengar nada tinggi? Bener banget, terima kasih banyak Mbak Feni ya atas tambahannya. Oke, selanjutnya nih ada 5C gitu ya. Be clear, be consistent, be calm, be caring, be creative gitu. Dalam menerapkan si disiplin positif ini kita perlu 5C gitu ya. Kita perlu adanya aturan yang simple dan jelas gitu, clear. Aturannya itu jelas kayak tadi soal curfew ya, soal jam malam itu. Pokoknya pagar akan digembok jam 7 tuh, atau jam 8. Lebih dari itu ya tanggung sendiri berarti akibatnya seperti apa. Seperti itu. Jadi jelas gitu peraturannya. Kemudian konsisten. Jadi ya terapkan secara konsisten. Tidak ada toleransi gitu. Misalnya hari ini boleh, besoknya tidak boleh lagi, terus selanjutnya boleh lagi. Atau di rumah boleh, tapi di rumah nenek di rumah tidak boleh tapi di rumah nenek boleh gitu ya. Nah, itu yang bikin jadi bingung, dan anak remaja kan sudah pinter ya. Jadi mungkin selanjutnya dia akan melakukan itu dia di rumah neneknya gitu. Kemudian calm gitu ya. Gunakan kalimat yang tenang gitu. Sama tadi ya mungkin kaitannya dengan intonasi bicara gitu. Jadi kita memang jadi orang tua itu perlu mindful ya, perlu benar-benar sadar akan apa yang dilakukan, akan dampak dari perilaku kita ke orang lain itu benar-benar perlu banget. Sadar dampak dari perilaku kita terhadap anak gitu ya. Dan termasuk di dalam Be Calm ini kita ada em, apa ya, kita memberitahu pada anak, kita menyiratkan nih pada anak bahwa yang kita permasalahkan dalam tanda kutip itu adalah perilakunya, bukan dianya gitu. Jadi kita sebutkan nih, misalnya ibu sebenarnya kurang seneng nih kalau kamu melakukan hal yang seperti ini gitu. Seperti itu. Kemudian be creative gitu ya. Nah, tadi ini tuh gimana sih, harus konsisten tapi harus kreatif dan fleksibel juga gitu. Jadi dalam pengasuhan juga tetap perlu ada fleksibilitas. Dalam berkomunikasi juga tetap ada fleksibilitas gitu ya. Uh, Remaja itu adalah periode yang sangat dinamis gitu. Kadang-kadang dia misalnya ketika usia 11 tahun masih bisa nih diberitahu secara satu arah gitu ya. Kemudian
next year gitu ya udah nggak bisa lagi, dia udah punya argumennya sendiri. Nah, kalau seperti itu kan berarti kita perlu menyesuaikan nih, gimana sih cara kita komunikasi nggak bisa sama lagi kayak dulu ya kan, gitu. Jadi perlu pintar-pintar, perlu kreatif mencari cara, mencari celah untuk masuk nih ke dalam kehidupan anak. Tuh kemudian be caring. Jadi ya itu ketika anak melakukan sesuatu gitu, kita tetap apresiasi dirinya sebagai dirinya, tapi kita menyampaikan kalau yang tidak baik itu adalah perilakunya yang dia lakukan dan kita paham kalau mungkin dia melakukan perilaku itu tuh karena apa. Misalnya kamu pengen tahu ya, atau kamu penasaran ya, misalnya itu penasaran ya, atau iya, misalnya anak sudah mulai nunjukin nih kalau dia tadi punya teman yang dia sukai gitu ya, teman lawan jenis gitu ya. Walaupun mungkin, pacaran atau dekat dengan lawan jenis itu di usia remaja tidak sesuai nih dengan nilai-nilai yang ada di keluarga, tapi kita tetap perlu menunjukkan kalau kita tuh care loh dengan perasaan dia gitu. Oh, jadi kamu tuh suka sama dia. Memang wajar loh punya rasa suka ke lawan jenis di usia kamu, tuh. Boleh nggak Ibu tahu apa sih yang kamu suka nih dari dia gitu. Nah baru setelah itu, setelah dibangun nih komunikasi, setelah kita tahu pendapat dia, kita masukkan nih nilainya. Tapi kayaknya menurut Ibu, kalau di usia sekarang mungkin belum pas ya untuk terlalu dekat sama lawan jenis. Kamu masih punya teman-teman yang lain yang bisa kamu ajak ngobrol, yang mungkin juga punya kesamaan sama kamu gitu. Jadi masih kita kasih alternatif gitu. Kita jangan langsung menghukum apa yang dia lakukan, tapi kita coba pahami, kita coba care. Oke, selanjutnya. Nah, ini salah satu tips konkret ya yang bisa kita lakukan ketika bicara dengan anak itu. Gunakan kalimat yang diawali dengan aku. Tuh, coba kita bandingkan ya dua kalimat di sini gitu ya. Yang pertama, ibu sedih kalau kamu tidak mendengarkan kata-kata ibu. Versus, kamu itu memang keras kepala ya, makanya tidak pernah mau dengar kata ibu. Yang mana yang lebih enak didengar? Yang pertama ya pastinya ya. Jadi, dibandingkan dengan langsung, apa ya, kayak kalau kita awali dengan kamu itu kan kesannya kayak menuduh gitu ya, judging gitu. Nah, kalau misalnya kita pakai I duluan, aku duluan, kita tuh jadi menunjukkan pada dia kalau ini loh yang aku rasakan tentang perbuatan kamu atau tentang perilaku kamu gitu. Nah, boleh selanjutnya. Nah, kemudian penting juga nih canda dan humor. Karena hati yang bahagia adalah obat yang paling mujarab ya. Jadi perlu juga bercanda dengan anak gitu ya. Ketika dia melakukan kesalahan kecil misalnya, ya udah kita bawa lucu-lucuan aja gitu ya. Nah, gitu. Jadi hubungan dengan anak itu nggak selalu harus tegas, harus menunjukkan kalau kita itu yang punya kendali gitu, enggak. Tapi perlu juga ada candaan, perlu ada humor. Kita juga perlu tahu nih apa sih yang lagi eh, apa sih yang lagi dianggap lucu nih sama anak kita gitu ya. Kita perlu tahu juga tuh. Tuh, jadi makin deket tuh ketawa bareng pasti akan bikin hubungan makin erat ya. Kemudian yang keenam adalah akui kesalahan dan ucapkan maaf. Nah, mungkin beberapa orang tua merasa kalau jadi orang tua itu nggak boleh salah gitu. Karena kalau salah nanti anak akan merasa, loh orang tuaku aja salah gitu ya. Tuh, atau remajanya akan merasa berarti orang tua itu tidak reliable dong ya, tidak bisa diandalkan dong ya, soalnya dia salah. Padahal itu pandangan yang salah gitu. Justru dengan orang tua mengakui kesalahan gitu ya, misalnya habis marahin anak kelepasan, kita minta maaf, mohon maaf ya, tadi mama kelepasan nih, teriak sama kamu gitu. Mama tadi lagi emosional banget gitu. Nah, dengan kita meminta maaf dan mengakui kesalahan, kita itu menunjukkan bahwa kita
respect sama anak kita menghormati perasaan dia gitu ya. Makanya kita minta maaf sama dia karena kita sudah melukai hati dia. Dan dengan meminta maaf itu kita juga menunjukkan bahwa ya manusia itu semuanya pernah berbuat salah gitu. Tidak ada manusia yang sempurna dan bahkan orang tua pun tidak sempurna gitu. Nah, remaja itu membutuhkan orang tua yang nyata, real ya, dan apa adanya, bukan orang tua yang sempurna. Tuh, jadi dengan interaksi yang seperti itu, anak juga bisa belajar nih, oh kalau aku salah, aku bisa minta maaf dengan cara yang seperti ini, dengan cara bicara seperti ini, intonasinya seperti ini gitu. Jadi dia belajar tuh dari situ. Selanjutnya, next. Oke. Nah, kita lanjut ke materi membangun komunikasi nih ya. Nah, tadi kan kita udah memahami nih dasar-dasarnya, kebutuhannya anak itu apa. Nah, sekarang gimana sih caranya tuh ya, konkretnya membangun komunikasi dengan anak remaja? Pertama, bersikap terbuka dan penasaran nih terhadap kegemaran atau minatnya anak. Nah, di sini nih saya masukin ya. Ada BTS gitu ya, New Jeans ya. Pokoknya grup-grup yang baru-baru nih ya. NCT, kemudian mungkin anaknya ada yang suka nonton olahraga gitu ya, Lakers atau suka nonton anime. Jadi kita cari tahu apa sih, misalnya anaknya suka main game ya di kamar, terus kita cari tahu apa sih game yang kamu mainin gitu. Gimana sih cara mainnya? Coba ajarin dong ibu gitu. Ini tuh game tentang apa sih? Oh, gimana sih cara menangnya gitu. Kita tuh bisa naik level kalau apa gitu. Jadi kita bisa membangun pembicaraan dari situ dan kita tunjukkan nih kalau kita tuh pengen tahu loh apa yang dia suka. Kita tuh terima loh apa yang dia suka gitu. Nah, kalau dulu sih zaman saya ya, zaman saya remaja gitu ya, orang tua tuh pas saya misalnya nunjukin nih kalau saya suka K-pop apa gitu. Ih, apaan itu gitu kan? Mendingan apa? Mendingan kamu baca Al-Qur'an gitu. Atau ya apa gitu kan. Iya sih memang gitu ya, waktunya mungkin lebih baik dengan baca Al-Qur'an gitu. Akan lebih bermanfaat gitu ya. Tapi kan memang di usia remaja itu anak-anak tuh tadi ya lagi membangun identitas diri. Dia lagi mencari di mana sih dia itu belongnya gitu. Di mana sih dia itu cocoknya. Dia itu ingin jadi orang yang seperti apa sih dan mengidolakan tokoh-tokoh, idol-idol itu tuh merupakan salah satu bentuk dari dia mencari tahu nih dia ingin seperti apa sih yang dia suka gitu. Jadi itu adalah salah satu bentuk dari pembentukan kepribadian, pembentukan jati diri gitu. Jadi dia jadi tahu dia inginnya jadi yang seperti apa, dia passionnya apa. Itu bisa dimulai dari eh, hal-hal yang dia minati ini gitu. Jadi sebagai orang tua mungkin menurut kita itu kurang apa ya, kurang sesuai nih sama norma keluarga kita gitu ya atau kayaknya ada yang lebih bermanfaat deh, tapi kita jangan buru-buru menolak gitu. Jadi kita terima dulu, balik lagi tadi ya, kita terima dulu nih apa yang dia suka. Kita terbuka dulu. Kenapa sih kamu suka sama dia gitu? Kenapa sih menurut kamu dia itu keren gitu. Nah, dari situ kita juga malah bisa jadi tahu nih anak kita itu ingin jadi orang yang seperti apa gitu ya. Gitu. Boleh selanjutnya. Yang keduanya kelewat nih kayaknya, Bun. Nah, cari teachable moment. Teachable moment. Nah, teachable moment tuh apa sih? Momen-momen di mana kita bisa memasukkan value, memasukkan nilai-nilai gitu ya. Tapi carinya tadi di waktu-waktu yang santai, waktu-waktu di mana emosinya itu positif gitu ya. Dibandingkan dengan ngajarin atau menasehati ketika sedang ada nih konfliknya gitu ya. Misalnya muncul sebuah konflik. Anak marah, ibu marah gitu ya. Saat ini kita mau ngasih nasihat sebagus apapun gitu ya, nggak bakal masuk gitu karena
anak dalam kondisi emosional. Ketika kita emosional, kita nggak bisa menerima masukan, kita nggak bisa menerima informasi dengan baik gitu. Semuanya pasti akan ditolak dulu, akan salah, tidak sesuai gitu kan, karena tadi lagi emosional. Nah, jadi kita cari teachable moment di waktu-waktu santai, pas lagi makan, kita ngobrol. Tadi misalnya kita nonton bareng gitu ya, terus ada sesuatu yang nggak sesuai sama nilai yang ada di keluarga. Dari situ kita bisa bilang, kayaknya apa si dia ada yang salah deh kayaknya menurut aku gitu, menurut ibu gitu. Nah, coba deh aku mau kasih tahu nih pandanganku tentang itu misalnya gitu. Jadi kita kayak membangun diskusi gitu. Kita membangun diskusi. Oke, nanti saya baca ya chatnya. Udah ada yang masuk nih. Oke, nah teachable moment. Lanjutnya, bersedia untuk ditanya dan memberikan jawaban. Nah, ini juga banyak nih ya saya temui di anak-anak SMP yang tempat saya bekerja gitu ya, jadi konselor. Banyak anak yang merasa mereka tidak bisa nanya sama orang tuanya gitu, karena orang tuanya sibuk. Tuh, jadi saya nyampe rumah udah sibuk lagi dengan pekerjaan, atau sibuk lagi dengan catching up dengan teman-teman gitu ya, berkomunikasi, bersosialisasi. Memang sih orang tua juga perlu ya waktu untuk dirinya sendiri, waktu untuk bersosialisasi. Tapi usahakan untuk punya waktu khusus nih untuk berkomunikasi dengan anak. Dan ketika dia datang sendiri gitu ya, ketika remaja kita datang ke kita untuk bertanya, kita harus hargai itu. Karena ya itu tadi susah ya, anak remaja pasti pengennya sendiri aja, merasanya benar sendiri gitu. Ketika sudah ada nih kesempatan dia bertanya pada kita, kita manfaatkan kesempatan itu, kita hargai dengan cara memberikan perhatian dengan sungguh-sungguh dan menjawab dengan sungguh-sungguh gitu. Ketika kita nggak tahu jawabannya, kasih tahu aja. Saat ini ibu belum tahu nih jawabannya. Coba kita googling sama-sama yuk gitu. Atau coba kita cari tahu sama-sama. Seperti itu. Selanjutnya, yang keempat kayaknya masih ada deh. Nah, membangun komunikasi dengan anak remaja itu juga kita perlu mendengar, dan mendengar. Jadi kenapa saya sampai sebutkan 3 kali? Karena ini seperti apa ya, dasarnya gitu ya. Jadi ini tuh adalah hal terpenting yang perlu dilakukan orang tua untuk membangun komunikasi dengan remaja. Mendengar itu bukan hanya sekedar mendengarkan nih pertanyaan anak untuk memberikan jawaban gitu ya, tapi kita mendengarkan apa sih sebenarnya yang dia ingin sampaikan dari pertanyaannya gitu atau dari ceritanya gitu. Kita dengarkan perasaannya, kita terima ceritanya, kita terima perasaannya, balik lagi tadi, pokoknya menerima, mendengarkan gitu ya, kita terima perasaannya, kita validasi gitu ya. Oh iya, kamu pasti sedih banget. Misalnya anak cerita tentang temennya gitu ya. Aku kesel banget nih sama dia gitu karena dia eh suka ABC gitu ya. Nah, terus kita terima, perasaannya itu kita terima, kita bilang, oh iya ya, pasti kesel ya kalau dia kayak gituin kamu ya. Nah, jadi tidak ada nih perasaan yang salah gitu. Saya juga beberapa kali dengar dari klien saya yang anak remaja gitu ya, anak SMP. Dia bilang dia tidak bisa cerita sama orang tuanya karena orang tuanya pasti akan langsung membantah. Harusnya kamu nggak ngerasa kayak gitu dong. Harusnya kamu nggak malu dong. Harusnya kamu lebih berani dong. Harusnya kamu bisa ini dong. Harusnya kamu bisa itu dong gitu. Jadi perasaannya itu langsung ditolak gitu. Di ini sebenarnya mungkin di satu sisi tujuan orang tua baik ya. Pengen ngasih tahu jalan keluarnya tuh seperti ini loh, solusinya tuh seperti ini loh. Tapi mungkin cara komunikasinya yang masih perlu disesuaikan gitu. Jadi pertama-tama nomor 1 adalah terima dulu. Oh iya gitu ya, kesel ya.
Oke. Nah, kira-kira di eh, kesempatan selanjutnya nih misalnya itu terjadi lagi sama kamu. Apa ya yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kamu lakukan ya gitu. Dan itu kan akan membuka diskusi lagi. Misalnya anak nggak tahu, kita mungkin bisa kasih suggestion, kita bisa kasih saran gitu. Oh, mungkin kamu bisa kayak gini. Menurut kamu oke nggak kalau seperti itu? Gitu. Kemudian misalnya anak menanyakan tentang sesuatu, masih yang sebelumnya, oke. Ini berkaitan dengan pertanyaan sensitif ya. Mungkin tadi karena anak-anak sudah mulai mengembangkan rasa penasaran tentang seksualitas gitu ya. Mungkin dia tanya nih tentang hal-hal yang berbau seksual gitu. Atau rasa penasarannya tentang seksualitas, tentang organ reproduksi gitu ya. Dia tanya eh, rata-rata dari yang saya dapat ya, dari yang saya temui gitu ya. Mungkin di sini ibu-ibu dan bapak-bapak tidak seperti itu gitu ya, tapi dari yang saya temui orang tua biasanya suka udah netting duluan, negative thinking gitu ya. Jadi panik. Wah, dia tahu apa ini? Dia tahu dari mana ini? Nah, kuncinya ketika anak menanyakan hal-hal sensitif gitu, tadi tetap tenang gitu ya. Kita jaga nih intonasi kita tanya apa yang pengen kamu tahu dan apa yang sudah kamu ketahui gitu. Kemudian kita terima, oh oke kamu sudah tahu itu, kamu pengen tahu tentang ini ya. Oke, nah kita jelaskan sesuai dengan usianya gitu. Kemudian yang ketiga dalam merespon, hindari interpretasi atau judgement. Coba untuk mengulangi perkataan anak atau gunakan kata-kata yang serupa untuk menyimpulkan. Istilahnya mungkin kita bisa parafrase gitu ya kata-kata anak-anak. Jadi ketika dia cerita gitu ya, aku kesel, aku sedih, misalnya hari ini temanku jauhin aku gitu. Nah, kita tidak perlu langsung menginterpretasi gitu ya. Oh, kenapa ini? Pasti ada yang salah atau apa gitu ya. Kita coba benar-benar dengarkan gitu. Oke, kamu sedih karena teman kamu main sama teman yang lain ya. Kamu merasa ditinggalkan ya, seperti itu. Jadi kita coba gunakan kata-kata yang serupa nih untuk menyimpulkan. Nah, dengan melakukan parafrase itu anak-anak akan lebih merasa dipahami nih dibandingkan dengan kita langsung menginterpretasi situasinya gitu. Oke, selanjutnya terakhir nih. Nah, mungkin ada quotes untuk mengakhiri ini, ada quotes dari Haim J. Ginott. Dia author ya, dia penulis buku tentang parenting gitu ya. Why do children lie? Sometimes they lie because they are not allowed to tell the truth. Ya, jadi kadang-kadang orang tua menolak untuk mendengarkan kenyataan yang diceritakan anak-anak gitu. Orang tua nggak bolehin anak-anak bicara tentang sesuatu gitu, udah menolak duluan. Nah, akhirnya mereka tidak punya keinginan untuk membicarakan itu dengan orang tuanya gitu, dan akhirnya mereka memilih untuk ya udah disimpan aja sendiri karena mau aku cerita apapun ke orang tuaku ya nggak akan ada bedanya, orang tuaku juga tidak mendengarkan, orang tuaku nggak akan mengerti gitu. Itu dia mungkin yang jadi penutup materi saya hari ini. Terima kasih banyak Terima atas kasih. atensinya ibu-ibu semua. Terima Nah, kasih Mbak Putih untuk materinya. ya, Teman-teman, ini saatnya untuk tanya jawab, tapi sebelumnya kita mungkin boleh respon yang udah ada di chat dulu ya Mbak Putih ya. oke. Satu-satu kita lanjut lagi ke atas, kita scroll. Kalau dari Mbak Endang nih, Mbak Endang ya, saya bacakan ya. Kalau keponakan saya tinggal sama saya, tapi tidak dari kecil barengnya. Jadi komunikasi seadanya dan anaknya tertutup. Jadi biar satu rumah kayak orang asing. Kalau dalam kondisi seperti ini, kira-kira dari Mbak Putih, sarannya bagaimana untuk membangun komunikasi dengan ponakannya yang mungkin memang
karena di bawah juga ada saya baca, mungkin karena dia tidak menganggap bahwasanya saya adalah anak kandung, sementara tantenya sendiri menganggap sudah seperti anak sendiri. Ada saran kalau dari Mbak Putih kira-kira? Itu tadi mungkin bisa dimulai dari kita cari tahu dulu kesenangannya apa gitu ya. Kita ajak dia melakukan kegiatan menyenangkan bersama, misalnya jalan gitu ya. Jalan ke Indomaret aja, jalan kaki gitu. Kita beli es krim yuk Indomaret gitu. Sambil jalan kita sambil ngobrol. Kamu sukanya es krim rasa apa gitu. Mulai dari hal-hal yang ringan-ringan. Kita tunjukkan kalau kita itu penasaran loh tentang diri dia gitu. Kita tuh pengen tahu loh dia itu orang yang seperti apa. Kamu sukanya apa, kamu nggak sukanya apa. Nah itu mungkin bisa dimulai dari situ. Baik, terima kasih. Semoga bisa menjawab ya, Mbak Endang. Lanjut, di sini ada dari Mbak Astri nih, anak saya yang remaja adalah anak pertama, jadi banyak evaluasinya karena anak pertama tentu secara ilmu dan pengalaman masih minim. Jujur sekarang saya masih sedang ngebut bangun bonding karena merasa banyak salah sama anak, baik secara treatment dan emosional. Nih, kalau ini gimana nih responnya nih Mbak Putih? Oke, ya baik sekali. Saya senang banget lihatnya kalau eh, Mbak Astri apa ya ngejar untuk bangun bonding gitu ya. Berarti kan ada awareness, ada kesadaran kalau mungkin sebenarnya selama ini sih dekat gitu ya, tapi aku mungkin tidak terlalu mengenal anakku, tidak semengenal itu gitu ya, tidak sedekat itu dengan anakku gitu dan akhirnya ada action untuk mulai bonding, bangun bonding gitu. Tadi mungkin bisa diterapkan gitu ya. Kalau pernah ada salah sama anak, mungkin udah lama gitu ya kesalahannya. Atau anak mungkin kita juga mikir, jangan-jangan anaknya udah lupa gitu ya. Tapi kita kalau misalnya Mbak Astri perlu mengklarifikasi, merasa perlu mengklarifikasi, maka klarifikasi aja gitu. Katakan gitu. Dulu misalnya dalam situasi yang enak tadi ya, di situasi dua-duanya sama-sama nyaman gitu lagi melakukan hal yang menyenangkan, cerita dulu kayaknya mama tuh pernah melakukan ini deh sama kamu dan waktu itu mama merasa bersalah banget misalnya gitu. Nah, waktu itu yang kamu rasain apa, Kak? Misalnya gitu ya. Waktu itu yang kamu rasain apa, Kak? Tuh. Nah, waktu itu mama minta maaf banget ya. Waktu itu mama pernah berbuat seperti itu. Waktu itu mama melakukan itu karena A, B, C, D misalnya gitu. Berikan alasan yang mudah dimengerti sama anak gitu. Kalau ternyata alasannya kompleks ya, kita simpelin lagi gitu dengan bahasa yang mudah dimengerti anak remaja gitu, Mbak Astri. Nah, terima kasih Mbak Putih jawabannya. Ini jawabannya juga bisa diaplikasikan untuk Ibu Ori ya Bu, karena pertanyaannya sama, anak saya awalnya terbuka, tapi setelah saya ceritakan ke ayah dan tantenya, ternyata dia nggak suka, jadi lebih menutup diri. Nah, berarti kan di situ udah ada kesalahan nih yang kita buat yang anak kita nggak suka. Dan alhamdulillahnya Bu Ori aware nih, saya udah melakukan kesalahan. Ada baiknya mungkin balik ke anaknya, minta maaf bahwasannya iya, mama salah, mama nggak memegang amanah dari kakak misalnya atau dari abang. Next time mama akan lebih hati-hati lagi dan kalau bisa dibuktikan dengan hal-hal kecil apapun yang dia sampaikan ke kita, coba di-keep untuk kita sendiri aja gitu. Nanti dengan pelan-pelan, insya Allah mudah-mudahan kepercayaan dirinya akan balik lagi. Sama ya Mbak Ori ya, Bu Ori mudah-mudahan juga terjawab. Selanjutnya, oh ada nih, ada yang samaan nggak? Anak tiap pulang sekolah diajakin main Roblox sampai 2 jam. Ternyata banyak ya. Baik, kalau ini diajaknya bareng mamanya ikut atau dengan temennya nih, Bu Mita? Mamanya diajak main Roblox. Nggak tahu nih, ini diajak anaknya setiap pulang sekolah diajak sama siapa nih? Ajak mamanya main bareng atau sama temennya main bareng? Bu Mita, eh, Kayaknya diajak teman-temannya sih, Mbak Fen. oh diajak teman-temannya Diajak ya. temennya ya. Jadi mamanya kesel nih. Oke, baik. Kalau kebetulan anak saya masih 7 tahun, tapi suka main Roblox juga. Jadi suka bareng gitu. Jadi dia suka, Ma ini mah terus saya juga kagak ngerti kan. Itu ada gambar-gambar
pup gitu kan. Ma ini kalau diklik-klik nambah koinnya, nambah koinnya. Jadi saya dengerin aja, ikut di samping dia duduk, emang diperhatikan gitu. Tapi nanti kalau udah kayak 1 jam, Bang screen time-nya selesai ya Bang ya, besok lagi ya. Nah gitu. Cuman saya di samping dia emang dampingin, jadi dia nggak ngerasa dia main sendiri gitu. Kan pada saat dia main game itu kan exciting ya, ada hal yang baru. Bisa gerak sini, bisa gerak situ. Oh iya, Mama juga nggak tahu mainnya Bang. Udah Abang main aja, Mama ngeliatin gitu. Paling enggak pendampingan tadi aja yang ngerasa dia, oh dia nggak sendirian. Walaupun kita nggak ngerti mainnya. Pas dia happy, kita happy aja. Oh iya Bang, dapet ya. Oh banyak ya koinnya. Gitu aja sih sebenarnya. Walaupun kayak rada-rada lebay, tapi ibaratnya dia ngerasa kayak, oh ya Mama juga ngikutin gitu. Betul banget, Mbak Feni, setuju deh. Sama mungkin ini ya, ditegaskan lagi tadi peraturannya gitu. Mungkin dibicarakan juga, bisa dibicarakan sama kakak, sama anak gitu ya. Kan Mama tahu sih kamu pasti capek, pengen refreshing kalau pulang sekolah gitu ya. Boleh sih main Roblox, tapi batasnya segini aja ya waktunya ya. Nah, setelah itu misalnya kita bisa kasih alternatif kegiatan lainnya. Alternatifnya mungkin kegiatan fisik. Kita ajak main keluar. Habis itu kita main sepeda yuk. Habis itu kita main bulu tangkis aja yuk di luar, misalnya gitu. Karena tadi ya berkaitan sama screen time mungkin ya. Itu. Dan dilakukan secara Baik. konsisten. Terima kasih Mbak Putih. Yang dari chat sudah selesai pertanyaannya. Kalau ada yang lain, ibu-ibu lain mau bertanya sendiri, Boleh Kak boleh saya, Mbak? raise hand atau enggak. Bundi udah ya. Bundi silahkan Bundi. Boleh, makasih Mbak Feni ya. Mungkin nanti bisa memancing teman-teman lainnya gitu ya. Terus terang saya banyak tertampar tadi dari Mbak Putih ya. Dan benar kata Mbak Astri, kita adalah saya sih ya, trial and error terhadap anak pertama, remaja, dan mudah-mudahan saya pokoknya tadi tuh berkaca-kaca juga gitu ya, Masya Allah gitu ya. Kita itu mungkin terlalu tinggi ekspektasi, awalnya itu ya, itu kesalahan saya dan alhamdulillah sekarang sih sudah mulai memperbaiki bonding tadi. Jadi memang ternyata menjadi ibu itu dengan anak remaja kompleks karena tidak hanya yang dipikirkan pertama gitu ya, soal ada lawan jenis yang suka aja saya udah khawatirnya jauh Mbak, overthinkingnya jauh. Padahal harusnya kalau refleksi diri, oh iya ya saya juga dulu ngalamin kok gitu ya. Maksudnya ternyata itu terlupakan gitu. Kita udah mulainya judgement yang pertama, padahal kita udah belajar nih. Tapi ketika kita berhadapan, Mbak, itu langsung jauh banget mikirnya, aduh nanti gimana ya gitu. Pokoknya banyak pemikiran yang akhirnya tuh judgement jatuhnya gitu. Padahal harusnya kan oh gitu ya. Oh iya dulu mama juga gitu. Harusnya kan itu yang pertama diinginkan anak tuh itu, tapi ternyata nyatanya tidak. Itu yang saya alami pertama soal cowok. Kemudian yang kedua adalah kompleksitas mengenai pergaulan gitu ya. Kita memang punya norma-norma di keluarga gitu ya. Dan ketika dihadapkan pada berpindah ke sekolah yang tadinya agama, kemudian memang masih agama juga, tapi bukan berarti mendiskreditkan negeri ya. Maksudnya di konteks yang negeri dengan pluralisme macam-macam norma keluarga yang dianut gitu ya. Itu kan kita sebenarnya saya sudah dari awal sudah kasih tahu gitu ya, nanti kamu akan begini. Ternyata anak saya mengalami juga yang namanya menangis gitu. Dia ngerasa aku nggak punya temen yang maksudnya dalam tanda kutip yang sama sefrekuensi nih mah dengan aku gitu. Semuanya tuh bawa HP joget TikTok gitu ya. Dan ya anak saya kan di norma itu nggak ada gitu ya Mbak ya. Jadi dia nangis sendirian tuh. Saya waktu jemput tuh di tangga, kenapa gitu. Ternyata dia ngerasa sendirian, nggak ada yang sefrekuensi. Nah itu yang saya masuk lagi di situ gitu ya. Udah cowok, kemudian pergaulan gitu yang berbeda, mulai berbeda di usia SMP, kemudian ditambah lagi ambisius di kelasnya itu, pelajaran-pelajaran nggak hanya yang ambisius itu anak-anaknya, tapi orang tuanya juga. Pulang sekolah les ini, les itu, sedangkan saya termasuk orang tua yang santai gitu. Yang penting anaknya seneng, happy belajar. Ternyata anak saya sampai juga di masa yang dia stres, bukan jadi stres, mah gimana mah gitu, aku nggak bisa gitu. Ada mama yang bisa ngajarin. Udah sampai di tahap itu Mbak Putih pernah. Akhirnya ya udah pengennya apa, belajar sama mama atau mama carikan online gitu ya, belajar karena kalau harus antar jemput les nggak memungkinkan adik-adik kamu segala rupa. Udah. Jadi Masya Allah, tabarakallah gitu ya. Jadi
dan saya tuh diamanahi 4 anak perempuan gitu ya. Jadi kok Masya Allah gitu kan. Jadi memang Masya Allah gitu kan. Jadi memang kita tegas dikit juga malah menjauh gitu ya. Kita agak longgar dikit serem-serem juga gitu ya. Jadi benar-benar yang kata Mbak Asri bilang, saya memulai kembali tuh Mbak Putih bonding dengan anak pertama saya terutama gitu ya. Dan ternyata dengan memasuki dunianya, kemudian saya sama suami juga belajar untuk ayo kita menyelesaikan masalah dengan cara duduk bareng, kita ajak dia ke tempat makan kesukaan dia, kita selesaikan. Oh ternyata semuanya tuh enak gitu Mbak, lancar gitu. Ketimbang yang awalnya tuh saya, ya Allah mudah-mudahan nggak jadi luka batin dia ya. Yang awalnya ketika kita mendapati hal-hal yang misalnya tidak kita inginkan gitu ya, chat dari cowok gitu ya, bisa segala rupa gitu ya, yang di luar norma-norma itu saya langsung yang meledak, judgmental gitu ya, kesalahan-kesalahan saya di masa lalu gitu ya. Jadi memang prosesnya itu luar biasa gitu. Jadi walaupun ya teorinya kita nih tahu ya nanti begini, begini, menerima segala rupa gitu ya. Pas dihadapkan dengan case gitu ya, dengan kita juga mungkin dengan banyak hal gitu di belakang dan situasi kita nggak selalunya emosinya stabil gitu ya. Itu saya pernah juga melakukan kesalahan gitu. Mudah-mudahan anak pertama saya memaafkan saya gitu ya. Padahal kalau saya memandang diri saya lagi, saya juga dulu anak gaul, anak band malah gitu ya. Maksudnya tuh saya astagfirullah gitu, anak saya malah jauh lebih soleha dari saya gitu. Tapi kok saya tuh ya itu tadi Mbak, ekspektasi yang terlalu tinggi. Ekspektasi, Betul, jadi benar. makanya akhirnya pas tadi saya baca penerimaan, makanya pas kemarin besok nih dia mau ikut kompetisi robotik, kalau nggak menang nggak apa-apa kan Mah, nggak apa-apa. Yang penting kamu sudah berusaha, saya bilang. Jadi saya tuh benar-benar belajar Mbak, belajar banget dari anak pertama ini, Masya Allah. Mudah-mudahan eh, teman-teman lain juga yang memiliki anak remaja gitu ya di sini gitu jangan sampai trial error yang membuat luka batin seperti yang saya lakukan gitu ya, mudah-mudahan sih enggak. Makanya tadi harus diklarifikasi ya kata Mbak Putih bilang gitu ya, karena memang zaman gadget digital itu walaupun kita udah pakai family link gitu ya, anak-anak tuh jauh lebih cerdik lagi gitu, ada caranya dikunci WA-nya. Kita jadi nggak kesepian. Nah, kalau anak kedua saya sih enggak sih, masih lurus-lurus aja sih. Maksudnya belum, saya masih bisa yang tadi Mbak bilang satu arahan gitu ya. Pertama itu mengalami hal-hal yang juga WhatsApp dikunci gitu ya. Kemudian saya akhirnya oh ini. Nah, alhamdulillah udah mulai sayanya berubah, mau lebih calm down gitu ya. Dia malah cerita sendiri. Bener kata Mbak Putih, dia cerita datang sendiri. Mah, tadi aku ditraktir temenku cowok, boleh enggak? Katanya gitu. Nanya dulu ke saya, dia pulang sekolah. Nanya dulu, ini apa mau ditraktir onigiri pulang sekolah katanya. Gitu. Itu gimana tuh Mbak Putih? Harusnya sebagai orang tua saya jawab boleh atau enggak tuh kalau ada yang suka sama dia ditraktir gitu ya. Saya juga kadang-kadang saya cuma pesannya kalau soal lawan jenis itu saya hanya pesannya kalau seneng jangan terlalu diliatin dan jangan pacaran. Ingat kakak udah tahu norma di keluarga kita nggak boleh pacaran. Dan kalau kakak nggak seneng, jangan juga ngomong kata-kata yang kasar atau juga gimana gitu. Pokoknya biasa aja. Saya selalu pesannya gitu karena ngeri juga kan ya Mbak zaman sekarang gitu kan. Jadi Masya Allah deh pokoknya gitu. Maaf ya kelamaan curhatnya nih. Mudah-mudahan teman-teman lain juga Enggak. bisa terpancing ya. Terima kasih Mbak Ya. Feni, Mbak Iya, Putih. Terima kasih Bundi makasih sharingnya. Bundi. Bagaimana Mbak Putih responnya? Oke, tadi kan respon pertama soal anak yang marah, anak yang cerita kalau ada cowok yang suka sama dia gitu ya, langsung marah, langsung judgement, langsung berusaha untuk nggak boleh melarang. Itu sebenarnya alamiah juga, wajar juga karena tadi kita pengen melindungi anak kita kan ya. Kita Rasa udah takut, berpikir, khawatir. rasa takut, rasa takut khawatir nanti anaknya melakukan hal yang enggak gitu ya kalau misalkan udah deket sama lawan jenis dan sebagainya. Atau mungkin di sebagian kecil juga ada rasa khawatir takut akan ditinggalkan karena anak sudah mulai mandiri. Itu bisa jadi ada juga rasa itu. Dan kalau soal ketegasan tadi ya, Bundi sempat bilang kalau mau tegas tapi nanti anaknya langsung menjauh gitu ya. Tegas itu kan nggak melulu soal galak ya. Tegas itu kan kita apa kuat dengan
aturan ya. batasan gitu ya, kuat dengan aturan, tapi kita menyampaikannya ya juga dengan cara yang enak gitu disampaikannya, gitu. Nggak marah-marah, kita sampaikan lewat diskusi. Eh, Ketegasan aturan itu kalau udah remaja anaknya wajib banget dilibatkan dalam pembuatan aturan. Jadi kalau kita pengen bikin batasan, pengen bikin aturan, kita diskusikan dulu sama dia. Menurut kamu enaknya gimana? Menurut kamu baiknya kayak gimana? Gitu. Menurut kamu kalau misalnya ada teman yang ngasih barang gitu ya, ada teman laki-laki yang ngasih barang, kira-kira kita terima atau enggak ya gitu ya. Ya, gimana tuh, Mbak? Kalau Kemarin sih saya terima, Mbak. Saya yang makan malah. iya maksudnya kita iya diterima juga nggak apa-apa kan ya, kita kan itu kan kita anggap aja, kita reframe, kita ubah cara pandangnya, kita kasih tahu oh itu mungkin bentuk dari apresiasi dia ke kamu gitu ya, dia menunjukkan kalau dia itu senang berteman dengan kamu, bisa jadi kayak gitu, itu jadi bentuk reward gitu. Tapi kita sampaikan juga batasan, terimanya bolehnya apa aja. Kalau misalnya kayaknya barang-barangnya udah terlalu mahal gitu ya, mungkin kayaknya lebih baik kita nggak terima deh gitu. Karena kan nanti biar bunda aja misalnya yang belikan untuk kamu, atau kamu aja yang ngumpulkan uang untuk beli sendiri gitu. Jadi tetap ada batasannya lagi gitu, Bun. Nah, terima kasih Mbak Putih. Oke, Bundi, makasih mungkin Mbak Putih. saya mau sharing sedikit juga soal anak perempuan. Kita sekeluarga tiga-tiga perempuan. Yang mungkin boleh bisa saya sampaikan adalah bapak yang paling harus berperan penting pada saat remaja ini, dan harus Betul. memberikan kasih sayang yang cukup, cinta yang cukup, perhatian yang cukup, sehingga si anak perempuannya nggak nyari dari laki-laki lain. Dan itu jadi Setuju, Mbak. kayak set expectation ke laki-laki, bahwasanya laki-laki harus seperti bapakku, memperlakukan aku dengan baik, dan itu akan membuat dia terhindar dari memilih orang yang salah. Jadi di saat remaja ini anak perempuan wajib sekali untuk dekat dengan bapaknya, dan bapaknya wajib aware bahwasanya semua cinta, kasih sayang, perlakuan terhadap kita, istrinya, dan ke anak-anak perempuan, sehingga anak perempuan punya ekspektasi, juga ada role model, ada setnya. Oh, harus kayak gini nih, kalau nggak kayak gini Ya, ya. lewat, nggak ada gitu kan. Amin Nah, ya harus kayak Allah. gitu. Jadi ya itu salah satunya untuk anak perempuan, karena kita tiga-tiga perempuan dan ada kealpaan saat itu. Jadi ini mungkin ya, jadi sharing, takut lah. Jadi Nangis deh. remaja Aku itu juga jadi nangis ya, nih, Mbak, inget kan. jadi pada masa Remaja. remaja itu sempat yang pacaran, itu sempat, dan pada saat berpacaran itu sempat yang kayak oh dibohongin, diselingkuhin, itu nggak apa-apa karena kita nggak punya set rule, kayak bapak kita nggak ngasih contoh nih laki-laki harus seperti apa gitu. Jadi ada fase remaja di mana saya harus artinya memang jadi labil, laki-laki kayak gini nggak apa-apa kali ya, dimaafin aja, dia sayang kok. Apalagi kan sekarang banyak apa, laki-laki tuh kalau ngomong janji-janji segala macam gitu, dan kalau kita nggak punya set rules tadi, nggak punya ekspektasi tadi, kayak kita ngerasa ya nggak apa-apa kali gitu. Ternyata setelah dewasa baru saya paham, oh ternyata kealpaan ayah saya yang membuat saya merasa saya butuh kasih sayang. Jadi walaupun selama saya ada seseorang nggak apa-apa nih gitu, yang penting ada aja gitu. Ya sih, setuju sih Mbak Feni. Peluk-peluk Mbak Feni. Jadi kangen Iya, sama dan ayah itu ya. karena ini kan artinya Betul, berkaca dari pengalaman betul, pribadi, untuk supaya betul, saya betul. selalu ngomongin itu nih ke orang, walaupun artinya itu bukan itu aib ya, tapi saya ngerasa kalau aib saya ini justru bisa membantu banyak orang, nyelamatin banyak orang, ya nggak apa-apa gitu. Dari masa Iya. remaja emang saya pacaran, iya saya pacaran, tapi ternyata itu saya ingat lagi, oh ternyata itu karena itu gitu, karena saya nggak punya sosok ayah yang cukup memberikan saya rasa itu, tangki-tangki tadi nggak terisi gitu, jadi nyari ke yang lain itu jadinya. Nah, makanya saya bilang kalau yang punya anak remaja, mungkin itu salah satunya anak remaja perempuan, laki-laki juga sama sih sebenarnya. Nggak bisa diiniin, cuman ya itu tadi, perempuan karena lebih rentan ya. Jadi memang harus ayahnya seminggu sekali ngajak ngedate anaknya, makan Iya. keluar sama anaknya, tunjukin gimana sih sebenarnya memperlakukan anak perempuan itu dalam dalam dating atau segala macam. Jadi dia punya ekspektasi yang tinggi gitu. Dari saya aja.
Makasih Mbak Feni, saya Nah, Baik, sama terima suami kasih. bener-bener lagi dan berusaha penting banget juga nih. ya. em, Iya Mbak, Bun, gak apa-apa Bun, dilanjutin Bun. Oh, ya, ya Lanjutin aja. betul, betul Mbak Feni. Berkaca dari pengalaman pribadi saya, broken home juga ya. Jadi bener-bener saya selalu gini ke ayahnya. Ya, cukup saya saja. Sampai begitu. Cukup saya saja yang ngalamin. Anak-anak kita jangan. Jadi saya selalu ngingetin gitu. Tapi kadang-kadang sambil bercanda juga kalau dinas luar gitu ada yang telepon-telepon buat pijet nggak? Karena kalau di hotel itu kan gitu ya. Cuman saya percayalah sama suami gitu ya. Cuma saya selalu pakai bercanda gitu ya. Jangan sampai istilahnya kepercayaan kepercayaan yang kita kasih itu melukai kita dan anak-anak gitu. Karena trust issue itu untuk sembuhnya itu luar biasa, berdamainya itu butuh waktu gitu ya, butuh keikhlasan gitu. Jadi dari sekarang tuh saya sama ayahnya tuh ya namanya kita orang tua tuh belajar tuh memang sepanjang hidup ya Mbak Putih ya. Jadi udah trial error, kemudian dengan segala apa ya, dengan segala konflik, rutinitas dan lain-lain, saya dan suami juga mulai apa ya membangun tiap pekan tuh pasti itu keluar gitu ya ngobrol satu-satu dan yang paling saya rindukan itu dulu waktu saya kerja sih saya ada tuh waktu dengan anak pertama gitu ya. Benar-benar keluar berdua sama dia dan dia tuh seneng tuh waktu saya kerja karena anak-anak yang lain kepegang. Nah, saat ini saya di rumah gitu ya. Untuk sama anak pertama tuh dia yang datangin sendiri, Mbak. Kasihan deh sampai mama aku kangen mau peluk mama gitu. Sedangkan yang paling kecil ini udah paling cemburu kalau misalnya mamahnya dipeluk yang lain gitu. Jadi kasihan juga kadang anak pertama udah jarak yang kecil-kecil gitu ya, deket-deket gitu ya. Dan dia datang sendiri akhirnya mama aku mau peluk, kangen, capek banget gitu. Tapi ya alhamdulillah dengan dia berkata begitu saja, berarti kan dia sebenarnya nyaman gitu ya, rindu gitu. Dibandingkan dia diem aja di kamar gitu kan, menyendiri gitu ya. Alhamdulillah sih Betul. sekarang tuh bener-bener udah kerasa banget Mbak Putih dibanding dulu yang semuanya serba tersembunyi gitu ya, main gadget terus. Sekarang tuh enggak, bener-bener yang pulang sekolah langsung cerita, tahu nggak masih tadi ini gitu. Jadi alhamdulillah gitu, alhamdulillah gitu. Mudah-mudahan seterusnya ke anak kedua, ketiga, keempat saya bisa terapkan. Cuman ya itu tadi kasihan anak pertama itu trial error banget gitu. Makanya mudah-mudahan bunda-bunda di sini yang anaknya belum remaja nih mau menuju jangan seperti Amin. saya gitu ya. Amin, insya Sekarang udah Allah. dapat ilmu di sini, mudah-mudahan Amin. bisa diterapkan walaupun Kayaknya ketemu Pundi konflik gitu putus-putus ya. dari sinyalnya. Gitu aja sih Mbak Putih, silahkan. Amin, terima kasih Pundi Amin. ceritanya. Ya. Sama mungkin yang pengen saya tambahkan ya, ini ya, ayah dan ibu itu nggak apa-apa banget loh untuk menunjukkan rasa kasih sayang dengan satu sama lain di depan anak-anak. Karena itu akan jadi contoh tadi, kayak kata Mbak Feni ya, itu akan jadi standar, jadi contoh untuk mereka. Oh, ternyata begini toh caranya menyayangi yang baik gitu. Seperti itu. Dan saya juga pernah baca, ini udah banyak banget ya penelitiannya, kalau orang tua yang akur itu anaknya akan bahagia, lebih bahagia. Iya, amin ya Orang Allah. tua yang hubungannya baik, anaknya pasti Amin. akan lebih bahagia, lebih adaptif juga di lingkungan sosialnya, gitu. Nah, Mbak, saya izin nih ada yang direct message saya, tapi ingin namanya tidak usah disebutkan gitu, pengen cerita aja gitu. Nah, jadi saya izin bacakan ya. Nah, sebenarnya anak-anak saya termasuk anak yang patuh dan mengikuti rules dan sangat sayang sama saya. Setiap ada kue misalnya dari sekolah atau ada makanan dari hadiah, selalu mendahulukan saya. Anaknya usia 12 tahun dan perempuan. Tapi sepertinya memang mungkin ada masalah di saya. Setiap misal anak berbuat salah atau menurut saya nggak baik, dia datang minta maaf dan minta peluk. Cuma kadang saya nggak mau langsung memeluk. Saya tahu itu salah. Apa dampaknya ke anak saya kalau seperti itu? Bagaimana dengan saya yang seperti itu? Apakah saya jiwanya terganggu? Mohon maaf panjang nggak? Terima kasih. Saya sangat menyayanginya, kadang menyesal setelahnya dia sudah tidur gitu ya. Padahal anak pertama cinta pertama saya yang kurang kadang perhatian saya kepadanya karena ada adik-adiknya. Em, pola eh, apa
hubungan seperti ini mungkin ya adalah eh, cara merespon yang Mbak pelajari dari orang tua dulu, dari interaksi Mbak dengan orang tua dulu. Jadi misalnya dulu orang tuanya tidak selalu memenuhi kebutuhan emosional, misalnya gitu. Atau orang tuanya nggak konsisten nih ngasih kebutuhan emosional. Kadang-kadang eh, ketika anak nangis itu ya dipeluk, diterima gitu ya, tapi kadang-kadang ditolak atau mungkin malah terus-terusan mengalami penolakan atau perasaan-perasaannya diabaikan. Akhirnya responnya ketika anak melakukan seperti itu jadinya melakukan hal yang sama gitu ya. Menunjukkan rasa marahnya tuh dengan menolak gitu. Nah, bagusnya adalah Mbak sudah paham nih kalau itu tuh respon yang kurang benar gitu ya, kurang baik. Dan mungkin bisa berpengaruh ke anak. Baiknya adalah sudah ada awareness tadi. Nah, tinggal berlatih untuk lebih aware, lebih sadar gitu. Nah, mungkin Mbak perlu nih bicara lebih lanjut nih ke profesional soal ini karena kalau dari cerita ini saja saya nggak bisa menyimpulkan apa-apa ya. Jadi saya hanya bisa menerka-nerka aja. Tapi mungkin banget itu dipelajari dari interaksi dengan orang tua. Nah, mungkin kalau dengan profesional itu akan bisa lebih digali nih. Apa sih bagian mana sih dari interaksi dengan orang tua yang ternyata pernah melukai Mbak dulu gitu ya. Dan bagaimana cara meluruskannya, bagaimana cara mengambil jalan yang baru gitu. Istilahnya kalau saya sering pakai istilah tuh meluruskan benang yang kusut gitu. Jadi interaksi dulu yang kusut gitu, hasilnya melukai, di usia dewasa kita bisa kok meluruskan itu. Kalau istilah zaman sekarangnya namanya reparenting gitu. Jadi kita memparenting ulang diri kita sendiri. Nah itu. Jadi itu ya mungkin saran dari saya. Kalau Mbak merasa butuh untuk bercerita ini lebih lanjut dengan profesional, sepertinya akan lebih baik gitu. Baik, Oke. terima kasih Mbak Putih. Setuju. Artinya perlu digali lebih dalam penyebabnya kenapa. Dan Mbak juga paham ternyata anaknya, Mbak udah acknowledge sendiri bahwasannya itu hal yang baik, anaknya juga baik. Dan pelan-pelan mungkin sama diri sendiri juga, jangan terlalu keras. Pelan-pelan aja. Artinya dari awareness aja kita udah tahu bahwasanya kita niatnya baik. Dan kita maunya juga baik karena kita sayang sama anak kita. Cuman mungkin memang pelan-pelan. Kadang nggak mungkin dapat obat kalau nggak tahu penyakitnya apa. Jadi artinya Benar banget. ketahui dulu apa yang salah, nanti akan kita tahu caranya gimana memperbaiki apa yang salah kayak gitu. Mungkin coba bisa ke profesional, tenaga profesional seperti disarankan Mbak Putih. Semoga dimudahkan Allah ya Mbak urusannya. Amin. Amin. Ada lagi teman-teman sebelum kita Itu kayaknya Mbak Dinda di kolom chat. 9 ya, 9:11. Ada lagi yang ingin ditambahkan, ada yang ditanyakan mungkin? Kayaknya di kolom chat ada dari Mbak Dinda, Mbak Feni. Mbak Oh, Dinda. dari Mbak Dinda ya. Masya Allah, Bundi sepanjang cerita aku berkaca-kaca. Agak gemetar, tertegun, hampir mau nangis. Aku anak yang dibesarkan oleh orang tua yang otoriter, sampai sekarang pun berusaha untuk cerita yang didapat penolakan dan judgement. Sampai secara nggak sadar, aku sedikit demi sedikit nerapin itu ke anak pertamaku yang usianya baru 4 tahun. Aku tahu itu salah, tapi secara nggak sadar kayak itu udah habit di hidup aku. Bener membesarkan anak pertama itu trial dan error dan nggak ada kata terlambat. Ya sama berarti ya relate sama yang barusan. Artinya Mbak Dinda udah tahu betul di mana letak kelemahannya dan sudah paham dan mudah-mudahan diberikan kekuatan untuk memperbaiki kelemahan tersebut. Kalau dari Mbak Putih ada tambahan untuk Mbak Dinda? Aku lagi baca buku nih. Mungkin ada yang tahu bukunya ya. Bukunya tuh judulnya ini. Bagus banget sih menurutku. Bunda-bunda, ibu-ibu yang punya waktu luang nih bisa baca buku ini dan udah diterjemahkan kok ke Indonesia. The Book You Wish Your Parents Had Read. Ada bukunya warna oranye kayak gini nih bukunya. Aku punyanya ebook. Aduh, nggak kelihatan lagi. Ya, nanti aku kirim deh ya.
Itu bukunya bagus banget soalnya dia kayak mengurai gitu ya. Kadang-kadang orang tua itu respon yang marah atau kesel itu ke anak bisa jadi itu karena eh, perilaku anak itu men-trigger sesuatu di masa kecil dia. Nah, buku ini tuh apa ya, mengurai itu gitu. Jadi kayak eh menurutku bagus banget untuk self help ya, gitu untuk menjadi parent yang lebih baik, untuk mengenali apa sih trigger-trigger Hmm. yang ini dikeluarkan anak kita gitu. Apa sih perasaan-perasaan kita sebagai anak kecil dulu yang mungkin eh, kurang nyaman dan akhirnya masih terbawa sampai sekarang dan eh, berlanjut ke anak kita, kita terapkan ke anak kita gitu. Nah, buku ini tuh menurut aku bagus banget untuk memutus si rantai itu gitu. Nah, mungkin nanti aku bisa share, eh, teman-teman bisa baca di sini. Bagus banget sih. Karena aku tadi ceritanya teman-teman banyak yang tentang itu ya, trauma-trauma dari pengasuhan Hmm. gitu. Baik, terima kasih Mbak Putih untuk ininya, untuk Hmm. sarannya. Iya, judul bukunya nanti di chat via chat room ya. Untuk masalah judgment, satu lagi mungkin saya mau nambahin judgment itu sampai ke hal-hal yang paling kecil. Hmm. Tadi ada yang menarik dari quote-nya Mbak Putih, why childs lie. Jadi kenapa mereka bisa berbohong dari hal-hal yang paling kecil Sembunyi. sebenarnya judgment tadi. Misalnya sehari-hari minum airnya tumpah. Apa tuh reaksi pertama kita? Kok ditumpahin sih? Nah, itu udah kata-kata judgment. Eh, Alih-alih bertanya, kok ditumpahin, itu lebih baik nanya, kakak kenapa? Tangannya sakit, gemeter, atau nggak kuat? Tanyakan artinya tanyakan kenapa dulu. Kenapa hal itu terjadi? Bukan kenapa kamu lakukan itu. Tapi kenapa hal itu terjadi? Kenapa sampai terjadi? Kakak, oke, baik-baik aja gitu. Atau saat piring pecah, tuh kan piringnya pecah, bukan gitu. Tapi kakak oke, ada yang luka, coba awas dulu minggir. Nah, jadi dengan kesalahan-kesalahan kecil yang terjadi setiap hari itu daily basis biasanya. Ataunya nggak sengaja nyenggol adeknya. Kadang adeknya udah nangis kan kita langsung, kok disenggol sih adek? Padahal niatnya anak tuh nggak nyenggol adeknya gitu loh. Itu hal-hal kecil yang membangun ketakutan si anak untuk jujur. Karena dari hal-hal yang sepele-sepele, sebenarnya nggak harus hal-hal besar. Jadi sesuatu yang sifatnya daily basis itu yang membuat anak sama kita takut judgment tadi. Dia tanya dulu, kakak itu tadi adik jatuh, kakak gimana jalannya tadi kenapa nggak kelihatan atau apa gitu. Jadi nggak nyalahin duluan. Nah judgment ini memang sebenarnya masalah besar sih buat kita. Jadi buat ibu-ibu suka gitu, kadang dia suka juga sih kelepasan. Cuman kembali Iya, lagi refleksi, begitu kelepasan misalnya itu. kita ingat, langsung mundur aja, iya langsung mundur aja, langsung Minta ngucap maaf. aja. Bentar, tarik nafas, oke. Kakak tadi kenapa? Jatuh, oke. Ayo, oke. Gitu, gitu, gitu. Kayak misalnya handphone, dia pegang handphone nih. Jatuh, kita tahu handphonenya mahal, aduh jatuh. Atau handphone baru gitu kan. Alih-alih gitu, kakak ayo, oke kakinya kena handphone enggak. Nah, setelah itu tanya, kenapa dijatuhin? Jadi, ibaratnya di mana-mana kan kesan pertama, kata orang kan dulu gitu kan, kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda gitu. Dulu pernah ada nggak tagline itu? Nah, itu ternyata bener Iklan juga. banget tuh ya. Memberikan itu pernah nggak iklan kan? Kesan pertama begitu. Jadi emang iya Kayaknya sih iklan kesan pertama. parfum itu, Mbak. Nggak ingat, pokoknya tagline itu jadi yang kayak bener sih kesan pertama itu gitu. Setelahnya tinggal kita menempatkannya aja lagi, tuduhan tadi ke arah mana menempatkannya gitu kan. Cuman di awalnya nyampein kayak mana, mungkin itu untuk masalah judgment. Jadi ke depannya anak-anak biar nggak bohong sama kita, takut oh iya nih kalau ada yang rusak diumpetin aja biar mama nggak tahu nih gitu kan. Nah, itu sampai ke hal yang besar nantinya, nambahan aja kebetulan inget. Iya, iya bener banget Mbak Feni. Terima kasih banyak atas tambahannya. Dapat apa contoh yang lebih konkret ya. Kebetulan mungkin karena saya belum punya anak, jadi saya belum pernah tuh ngalamin yang kayak gitu. Nah, Bener. dari Mbak-mbak di sini udah pada punya pengalaman yang konkret, jadi bisa lebih relate tuh. Iya, baik. Alhamdulillah hari ini, Masya Allah,
isinya kajiannya bagus banget, berisi banget. Bundi terima kasih untuk sharingnya. Sama-sama, Mbak Mbak. Dinda, ya Mbak Dinda, Ibu Ori, semua yang sudah berbagi tadi tapi tidak disebutkan satu persatu. Terima kasih waktunya, meluangkan waktunya, Mbak Tiasti, Mbak Erna, Mbak Endang, Mbak Sandy, itu si kecil juga ikut ya, Mbak Astri. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa sama-sama belajar lagi. Semoga masih tetap setia sama kita, sama-sama belajar, saling berbagi. Silakan bertanya di grup nanti kalau ada yang masih ingin ditanyakan. Mbak Putih boleh share juga nanti bukunya sudah ya tadi sudah di-share di sini. Baik, terima kasih untuk waktunya. Kita sudahi saja atau masih ada? Apa dulu, Mbak? Foto dulu. Silahkan. Siapa nih petugas fotografernya? Ayo Oh, ya, dibuka saya. kameranya. Ini kayaknya udah Mungkin pada sambil saya mau berguguran ini. Sambil saya mau terima kasih banyak ya, tadi saya lupa deh. Terima kasih banyak atas waktunya yang sudah diluangkan ya, ibu-ibu, mbak-mbak, bunda-bunda, mama-mama Sama-sama, semua Mbak. di sini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Semoga apa yang baik bisa kita ambil, yang buruk tidak perlu diambil gitu ya. Oh, iya. Baik. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Senang banget malam ini bisa berbagi dan Sama-sama, mendengarkan Mbak. kita. Kami juga senang Sama-sama sekali, Mbak Masya Putih. Allah. Sama-sama. Jangan kapok ya, Mbak. Sama-sama Mbak Putri. Dan kapok juga yang Subhanakallahumma wa menonton. asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, silakan boleh. Bundi. Oke, yang lain Satu, kayaknya dua, udah tiga. ngelonin anaknya nih. Gitu ya. Mbak Tiasti. Mil. Oke. Oke, sudah. Terima kasih. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak Mbak Putih. Sandy, terima Terima kasih. kasih Mbak Putih, Bundi. terima kasih banyak ya. Selamat Terima istirahat. kasih banyak. Sampai Selamat ketemu di istirahat, lain waktu semuanya Bundi, Mbak teman-teman. Feni. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Dadah semuanya. Sampai jumpa pekan depan terakhir insya Allah ya. Terima kasih Kita banyak. Ramadan liburan. Tidak ada Insya kajian. Allah. Dari gimana? Dari Saya ketemu tutup, Ustazah? saya tutup ya teman-teman. Bye. Dadah, Dede.